pada mafi beri di selain bulan Ramadan. Jadi diikat di awal Ramadan, tidak lepas sampai nanti dilepasnya selain bulan Ramadan. Tapi kenapa ya Pak? Saya kan dilepas tapi masih ada tidak puasa. Nomor 5-nya, wayu faru dan akan diampuni lahum untuk mereka orang-orang yang berpuasa dari umatku ini fi akhir lailatin di akhir malam. Kila ditanyakan ya Rasulullah, ahya adakah dia akhir malam itu Lailatul Qadar, malam kemuliaan? Apakah diampuninya di malam kemuliaan? Qala menjawab Nabi, la, bukan. Walakinnal amil, akan tetapinya orang yang beramal. Innama yuwafa, sesungguhnya ditetapi siapa orang yang beramal itu ajrohu, pahalanya idza qada, ketika telah menyelesaikan dia amalahu, pada amalannya. Diampuni dosa-dosa di akhir malam ketika Bapak Ibu telah menyelesaikan kegiatan-kegiatan amalan, langsung diampuni. Selesai sholat isya diampuni, selesai sholat tarawih diampuni, selesai sahur diampuni, terus semuanya diampuni di akhir malam itu. Luar biasa. 5 ini hanya diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad adallakum, sungguh telah menaungi pada kalian syahrun azim, bulan yang agung, mubarakun, yang diberkahi, syahrun, bulan, fihi, di dalam bulan tersebut, lailatun, ada sebuah malam, nilainya khairun, lebih baik, min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Kenapa ini diturunkan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Suatu ketika Rasulullah sedang menceritakan ada 4 hamba Allah yang sangat luar biasa, ibadah selama 80 tahun, layak sunat torfata ainin, tidak pernah menentang kepada Allah walaupun hanya sekejap mata. Nabi Zakaria, Yusak bin Nun, Kiskil, ya, itu dijelaskan sehingga para sahabat takjub, ya Allah, orang kok bisa ibadah 80 tahun tidak pernah menentang kepada Allah walaupun hanya sekejap mata. Bagaimana kita ini? Jangankan 80 tahun, ibadah 2 tahun menentangnya udah luar biasa banyaknya, maksiatnya udah luar biasa. Akhirnya gelisah para sahabat. Ketika sahabat gelisah, Rasulullah dituruni wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr, dan seterusnya. Maka bergembiralah umat Nabi Muhammad, alhamdulillah, beribadah 1 malam nilainya lebih baik daripada amalan mereka itu yang ibadahnya 80 tahun tidak pernah menentang kepada Allah walaupun hanya sekejap mata. Syahrul, bulan, Ja'ala, telah menjadikan siapa Allah siamahu, berpuasanya itu faridotan, menjadi wajib. Bulan Ramadan ibadah puasanya menjadi wajib karena awal wajibnya puasa adalah puasa Muharram sebelum turunnya Ramadan. Wa qiyamahu, dan berdirinya orang, sholat tarawih, ibadah malamnya orang, itu tatawu, menjadi ibadah sunnah. Tapi sunnahnya sudah muakkad, ya, sunnah yang dikuatkan, ya. Man, barang siapa taqarraba, mendekat siapa orang, fihi, di malam Ramadan, bikhoslatin, 1 bagian, minal khair, dari kebaikan, punya niat berbuat baik di bulan Ramadan, derajatnya karena ada kaman seperti orang, ada mengerjakan dia faridotan, 1 kewajiban, bima, di dalam apa-apa, siwahu, selainnya Ramadan. Punya niat berbuat baik di bulan Ramadan, nilainya
seperti orang yang sudah mengerjakan satu kewajiban. Apa gak luar biasa? Oh kalau gitu niat aja ya. Niat berbuat baik, niat membantu, niat menolong, niat jariah, niat sedekah, niat sholat duha, niat sholat rawatib dan lain sebagainya. Waman dan barang siapa saja ada yang mendatangi, mengerjakan faridotan, satu kewajiban, satu ibadah wajib, fihi, di dalam bulan Ramadan, kaman, seperti orang ada mendatangi, mengerjakan sab'ina faridotan, 70 ibadah wajib, fima, dalam apa-apa siwahu, selainnya Ramadan. Mengerjakan satu ibadah wajib di bulan Ramadan, derajat nilainya sama seperti mengerjakan 70 ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Perbandingannya sangat luar biasa seperti itu. Wahwa, bulan Ramadan itu syahrus sabr, bulan kesabaran. Perlu kesabaran, karena biasanya ujiannya banyak. Di bulan Ramadan ujiannya banyak, perlu kesabaran. Waktu itikaf juga perlu kesabaran, ya. Terkadang ngantuk, terkadang lesu, terkadang susah, perlu kesabaran. Wasabru, dan sabar, tawabuhu, pahalanya kesabaran, al-jannatu, surga. Nilai kesabaran, pahalanya surga. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, begitu besar, begitu banyak kefadulan-kefadulan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan ini. Terutama di akhir-akhir bulan Ramadan. Jadi bulan awal 10 hari pertama ada kefadulan, 10 hari kedua ada kefadulan, 10 hari ketiga kefadulannya sangat luar biasa, melebihi kefadulan yang ada di 10 yang awal, melebihi kefadulan yang ada di 10 yang tengah. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan itu semuanya? Innallaha, sebenarnya Allah Ta'ala Maha Luhur, wahaba, telah memberikan, siapa Allah, li ummati, untuk umatku, Lailatul Qadri, Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Walam yuti, dan tidak memberikan Allah pada Lailatul Qadar man, kepada orang, karena ada qablakum, sebelum kalian. Allah memberikan Lailatul Qadar ini khusus kepada umatku saja, tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Maka Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita berdoa mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita juga bisa meraih Lailatul Qadar yang nilai pahalanya sangat luar biasa. Caranya bagaimana? Salah satu caranya untuk meraih Lailatul Qadar yaitu dengan cara melaksanakan iktikaf. Itu di sini dijelaskan, an Aisyah qalat, berkata Ibu Aisyah, karena ada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yujawiru, melaksanakan iktikaf, siapa nanti fil asril awakhir, di 10 hari yang akhir, min Ramadan, dari bulan Ramadan. Wa yaqulu, dan bersabda Nabi, taharro, mempersungguhlah kalian, Lailatul Qadri, mencari Lailatul Qadar, fil asril awakhir, di 10 malam akhir, min Ramadan, dari bulan Ramadan. Rasulullah telah memberikan cara untuk mencari Lailatul Qadar. Silahkan bersungguh, dicari di 10 yang akhir di bulan Ramadan. Ada juga yang menjelaskan yang ganjil-ganjil, ya. Kalau pengen sempurna, pengen mendapatkannya sempurna, jangan pilih yang ganjil-ganjil. Ya, digeribik 10 hari ya di bulan Ramadan ini, insya Allah ya, kita berharap insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjumpai Lailatul Qadar. Ani bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol fil mu'takif, di dalam orang yang iktikaf. Orang yang iktikaf itu kalau pengertian secara umum yaitu menetapnya seorang muslim di masjid, menetapnya seorang muslim di masjid untuk melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdiam dirinya di masjid itu dalam rangka untuk ibadah kepada Allah,
Nah ibadahnya macam-macam. Silakan baca Quran, zikir, ya, baca sholawat, tahlil. Bahkan Ibu Aisyah pernah bertanya, wahai Rasulullah, ketika saya melaksanakan i'tikaf, terus pas Lailatul Qadar apa yang kami baca? Rasulullah mengajarkan sebuah kalimat, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada juga yang Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Silakan baca apa saja, silakan. Yang penting intinya kita i'tikaf, berdiam diri di masjid dalam rangka melaksanakan ketaatan dan diisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang i'tikaf itu, kalau orang melaksanakan i'tikaf, maka yakufu, mencegah dia az-dzunubah pada beberapa dosa. Wa yujru, dan akan dialirkan lahu untuknya minal hasanat, dari beberapa kebaikan. Ka'amilil hasanat, seperti orang yang mengerjakan beberapa kebaikan, kulliha, kesemuanya. Walaupun orangnya diam, zikir doa, baca Quran, baca sholawat dan lain sebagainya, tapi dialiri pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang mengerjakan kebaikan. Sangat luar biasa. Ya. Makanya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Allah itu punya pasukan malaikat. Pasukan malaikat itu namanya pasukan sayyahin. Jadi ada pasukan malaikat yang diberi nama oleh Allah pasukan sayyahin. Pasukan sayyahin ini kerjanya mencari orang-orang yang sedang melakukan zikir kepada Allah. Begitu sudah menjumpai, maka malaikat sayyahin ini akan mengumpulkan kawannya. Wah, ini ada di masjid di sebelah itu lagi kumpul. Ada Pak Kakanwin, ada orang MUI, ada yang lagi kumpul. Oh, terus langsung bertumpuk-tumpuk malaikat sayyahin itu sampai ke langit. Lalu malaikat lapor kepada Allah, wahai Allah, sebenarnya Allah sudah tahu. Kami sudah menjumpai ya Allah. Di mana itu? Di masjid di sebelah labuan dalam. Siapa? Ya orang-orang itu lagi pada ini ngaji, i'tikaf bersama. Apa yang dilakukan? Ya ngaji, zikir, mendengarkan nasihat, mendengarkan ceramah dan lain sebagainya. Apa yang dia minta? Ya jelas ya Allah, minta rahmat Engkau, minta surga Engkau. Terus mereka minta apa? Minta perlindungan kepada apa ya Allah? Ya dah, semua permintaan orang yang sedang melakukan zikir kepadaku, dosa-dosanya diampuni semuanya. Terus ada malaikat yang nanya, ya Allah, ternyata yang tinggal di masjid itu tidak semuanya lagi zikir ya Allah. Ada juga yang di pojok lagi ngorok ya Allah. Itu gimana ya Allah? Lagi, tidak semuanya lagi zikir. Kan mungkin bapak-bapak ibu ke sini pandangannya lagi ke sini, tapi mungkin juga ada yang pikirannya nggak lagi di sini. Ada yang pikirannya lagi zikir utang, lagi zikir apa dan sebagainya. Untuk sahur belum ada ininya, apa mau sahur pakai apa kan? Kata Allah, tidak ada celakanya orang yang berdampingan, berdekatan dengan yang zikir kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, secapek apapun juga, lebih baik tidurnya di masjid. Deketin orang-orang yang lagi zikir, diampuni dosanya. Allah Maha luar biasa. Wasi'al maghfirah, luas pengampunannya. Ya. An Ali bin Husain an Abi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, siapa saja iktadafa melaksanakan iktikaf asran 10 hari di Ramadan, di bulan Ramadan. Siapa saja orangnya yang bisa melaksanakan iktikaf selama 10 hari di bulan Ramadan, karena ada kahajjatain, seperti 2 kali haji, wa umrotain, dan 2 kali umroh. Nilainya seperti 2 kali haji, 2 kali umroh. Tapi tidak menggugurkan pelaksanaan haji umrohnya, tidak menggugurkan. Saya sudah iktikaf 10 hari, nggak usah haji. Ini nilai, ya, nilai. Nah, ini semua Bapak Ibu yang saya hormati dalam rangka memberikan motivasi kepada kita semuanya supaya bersemangat. Ya. Karena Rasulullah ketika di bulan Ramadan, beliau semangat ibadahnya itu lebih cepat, digambarkan itu lebih cepat daripada